Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Semoga di siang hari ini, di rangkaian bulan Ramadan, bulan puasa ini, sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan terima kasih sudah hadir di acara kita bersama, sebuah fasilitas dari Rumah Inspirasi untuk sahabat-sahabat semua, khususnya yang memiliki anak usia dini, untuk kemudian kita bisa saling berbagi, kita bisa saling sharing, kita bisa mempelajari materi-materi di Rumah Inspirasi yang begitu banyaknya. Dan di sesi kali ini kita khusus akan membahas tentang homeschooling usia dini. Di ruang member, Kak Miki sebagai pemateri diskusi kita sudah menyediakan beberapa materi untuk kemudian dibaca-baca. Mudah-mudahan teman-teman sudah menyimaknya. Andai kata pun belum, nanti silakan mampir. Dan siang hari ini kita akan langsung berdiskusi, kita akan langsung berbagi apa yang menjadi keseruan di dalam homeschooling usia dini, sahabat semua. Dan selama bulan Ramadan, semua agenda Rumah Inspirasi yang biasanya di bawah jam 6 malam, jadi biasanya sekitar pukul 7:30 atau jam 8, kita geser ke siang hari, supaya teman-teman semua mendapatkan kesempatan yang lebih leluasa untuk lebih optimal di dalam beribadah, di dalam membersamai keluarga dan anak-anak untuk mendapatkan manfaat terbaik di bulan Ramadan ini. Dan bersama kita sudah ada Kak Miki nih. Silakan Kak Miki, perkenalkan diri dulu. Selamat siang. Gimana sehat, Kak? Iya, terima kasih Mas Andit. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miki. Saat ini saya domisili di Solo. Saya ibu dari 3 orang anak balita umur 5, 3, dan 10 bulan. Ya. Nah, kali ini kita mau ngangkat kita mau sharing tentang manajemen keseharian. Sebenarnya ini tuh rangkaian dari yang bulan kemarin. Kalau kemarin itu kita ngobrolin tentang action minimal. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang membangun pola keseharian gitu kan. Kenapa manajemen keseharian ini berurutan selama 2 bulan kita sharingkan? Karena banyak banget ya yang masih bertanya-tanya loh, kalau misalkan anaknya itu nggak disekolahin, terus gimana nih orang tuanya nih mengelola nih di rumah itu kegiatannya kayak gimana banget. Nah, sejak bulan kemarin sampai bulan ini, mari kita coba sharing bersama ya kan. Ya. Nah, sebelum nih kita masuk, nanti akan ada 6 pertanyaan pemantik ya. Harapannya nanti kita bisa sharing di situ. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang ini ya, Mas Sandit ya, sudah ada yang baca, dengerin podcastnya gitu. Boleh banget ya Mas Andit untuk sharing ya sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik ya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sudah sempat mampir ke webnya Rumah Inspirasi, sudah mengklik link yang disampaikan oleh kakak admin kepada teman-teman semua, di sana sudah ada beberapa materi pengantar. Kalau ada yang sudah membaca, menyimak, dan mungkin mau berbagi hal menarik apa yang teman-teman pelajari di sana, silakan bisa disampaikan kepada kita semua di sini. Kira-kira momen apa yang menurut teman-teman, wah ini nih bener banget ya gitu. Ini sesuai sekali dengan apa yang saya pikirkan atau saya harapkan. Wah, ini ada dari Kak Vera tentang e-book dari Mas Ar tentang manajemen keseharian homeschooling, kegiatan pola dan tidak berpola. Mungkin Kak Vera berkenan langsung open mic Kak untuk kemudian berbagi apa yang menurut Kakak menarik dari kegiatan pola dan tidak berpola ini. Jika memungkinkan silakan Kak Vera langsung open mic saja. Kalau open cam belum memungkinkan pun tidak apa-apa, yang penting bisa open mic mungkin. Halo Kak Vera, coba bisa berbagi mungkin mengenai apa yang menurut Kak Vera menarik dari kegiatan berpola dan tidak berpola. Oh, belum memungkinkan. Kalau gitu dituliskan saja Kak di kolom chatting, apa sih yang menurut Kak Vera jadi menarik di dalam kegiatan pola dan tidak berpola ini. Terima kasih. Yang lain mungkin teman-teman semua silakan, ada yang mau disampaikan mengenai materi-materi yang sudah sempat dibaca. Lagi mau ditulis dulu oleh Kak Vera. Oke. Kalau gitu kita bisa langsung saja ke pertanyaan pemantik yang pertama Kak Vicky. Nanti kita bacakan semua teman-teman yang mungkin sudah berbagi, dan dengan senang hati loh teman-teman semua, silahkan sebutkan domisilinya. Siapa tahu ketemu sama teman sekota, teman ternyata satu kelurahan sama saya gitu. Ternyata satu kecamatan. Wah, asik nih. Aku bulan Ramadan bisa ngabuburit bareng, bisa play date bersama teman-teman sesama muslim, karena biasanya
biasanya justru nih di teman-teman yang sedang usia dini ini nih playdate lagi asik-asiknya. Karena apa? Anak-anaknya masih bisa diberikan kegiatan yang sama. Kasih kertas gambar semua gitu ya, kasih lapangan lari semua gitu ya, kasih bahan masakan masak semua gitu. Jadi masih masih bisa berkegiatan bersama-sama, dan disinilah kesempatan yang paling menarik dalam membangun persahabatan keluarga. Biasanya sih begitu. Jadi silakan teman-teman boleh sebutkan domisilinya, siapa tahu, dan usia anaknya juga ya, dan siapa tahu bisa ketemu sama teman sedaerahnya. Oke Kak Vicky, kita langsung saja ke pertanyaan pemantik yang pertama. Silakan Kak. Oke, terima kasih Mas Andi. Sebelum masuk ke pertanyaan tematik yang pertama, sedikit saya sampaikan dulu. Ya. Teman-teman, anak usia dini itu kan unik ya. Jadi mereka kan memang cenderung spontanitas ya kan. Ketemu apa gitu, ya udah itu yang dilakukan ya kan. Nah, kita spontanitas itu sebenarnya juga apa ya? Sangat ini memicu kreativitas anak gitu kan. Memang itu salah satu kelebihan dari kegiatan yang spontanitas gitu. Nah, tapi bukan berarti anak itu dibiarin belandang gitu kan. Wah, bisa bisa repot nanti kan keseharian kita. Nah, sekarang kita sebagai orang tua ini berusaha mencari cara gimana sih caranya agar kegiatan anak-anak itu kita menjaga kreativitas anak-anak. Anak-anak tetap berkegiatan spontan sesuai dengan apa yang mereka sukai, tapi juga ada batasan-batasan yang kita berikan, gitu kan? Harapannya biar proses keseharian itu berjalan dengan lancar, dengan baik, gitu. Oke, masuk ke pertanyaan pemantik pertama ya, teman-teman. Kegiatan spontanitas apa sih yang pernah dilakukan anak yang membuat kita nih orang tua itu terkejut? Karena ternyata anak memiliki kemampuan X, Y, Z yang ABC atau sudah melampaui checklist yang dibuat gitu. Jadi saya kasih contoh dulu ya Mas Adit ya. Ya, contoh-contoh. Jadi misalnya nih kalau di kejadian di tempat kami ini kan, sebenarnya waktu itu saya mau ngajak si Atar untuk masak pada pagi hari sesudah main di luar. Jadi kegiatan kami kalau Atar pagi itu ini kan anak habis pertama ya, iya anak 5 pertama tahun ya. ya. Umur 5 tahun. Jadi habis sarapan kemudian main di luar, kemudian masak. Nah, dilala waktu main di luar itu ketemu anak tetangga. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi kan asik ya. Jadi dia itu mainnya lama gitu. Nah, mainnya lama, otomatis masaknya, waduh ini sepertinya nggak bisa deh masak barengan gitu kan. Nah, tapi ketika dia berinteraksi dengan anak tetangga itu, ada yang membuat saya tercengang, yaitu yang pertama sosialisasinya. Saya sampai kaget. Wah, pada waktu dulunya kan kami tinggal di Jepang. Nah, uh, temen ngobrol bahasa Indonesia buat anak-anak itu sedikit kecuali kami gitu kan. Pada waktu ketemu dengan teman sebaya itu jarang pada waktu di Jepang. Nah, pada waktu di sini saya tuh sempat agak khawatir gitu. Ini nyambung nggak ya? Bisa nututi nggak ya ngomong bahasa Indonesia? Ternyata bisa. Jadi proses interaksinya bisa, bahasa Indonesianya bisa, susunan katanya juga bagus. Kemudian mereka main yuyu, dan main yuyu pada waktu mancing itu saya lihat, wah ini anak ini ternyata kreatif gitu, yang membuat saya ternyata, wah ternyata anak ini melebihi dari checklist apa yang sudah saya buat. Nah, contohnya gitu. Kalau teman-teman ya, gimana nih? Silahkan teman-teman, ada yang mau berbagi anak-anak usia dininya pernah berkegiatan spontan seperti apa yang kemudian, ternyata tanpa diduga-duga dia sudah melampaui atau sudah mencapai sebuah hal yang tadinya dipikirnya mungkin nanti masih sebulan lagi lah gitu, atau masih 2 bulan lagi gitu, tapi ternyata sudah dicapai dengan kegiatan spontan yang dilakukan. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi boleh dituliskan di kolom chatting atau kemudian raise hand biar lebih asik. Silakan untuk kemudian bisa bercerita mengenai kira-kira kegiatan spontan apa ya yang pernah dilakukan oleh anaknya yang kemudian wow, ternyata luar biasa, tanpa diduga-duga ada sebuah hal dan pencapaian yang tercapai. Tapi sebelum kita ke Kak Dita, saya mau bacakan dulu nih Kak Vicky chat dari Kak Vera yang tadi yang menjawab pertanyaan kita, bahwa tentang kegiatan pola dan tidak berpola itu, jadi ada anak usia dini 0-5 tahun tidak berpola, ikuti kegiatan spontanitas. Kalau anak usia mulai 6 tahun bisa mulai terjadwal atas diskusi dengan anak-anak. Sama dengan kegiatan kami sekarang. Contoh hari ini, anak-anak khususnya kakak usia 4 tahun ngasih ide bikin lato-lato dari kabel tis yang tidak terpakai plus pakai bola plastik yang ada di rumah. Keren ya itu. Jadi ada kegiatan spontan dari anak yang usianya 4 tahun. Ada Kak Silmina, sedang menyimak, dan Kak Vera bilang lagi lanjutnya,
anak usia 4 tahun jagain adiknya pas saya masih tertidur setelah sahur. Wah, adiknya bangun juga. Ayahnya juga sudah pergi bekerja, kakak dan adik tidak mengganggu ibu saat istirahat, malah adiknya digambarkan ikan paus, kelinci, kucing oleh kakak adiknya, terus main hotel-hotelan yang kami post di rumah. Luar biasa. Selamat ya Kak Vera ya, sudah menemukan keasikan gitu ya, dan kakaknya sudah kemudian bisa dalam tanda kutip bekerja sama atau sudah menjalankan peranannya sehingga keseharian menjadi lebih menyenangkan. Di dokumentasi Kak, di dokumentasi mungkin bisa dicatat gitu ya, menjadi sebuah catatan yang ya sekarang mungkin nggak terasa, tapi nanti pasti saya akan berharga. Oke, kita sekarang ke Kak Dita yang sudah raise hand. Silakan Kak Dita, memperkenalkan diri, sebutkan domisili, usia anak, dan ada kegiatan spontan apa Kak yang menarik, yang kemudian membuat Kakak, wow, ternyata anak saya sudah mencapai sebuah skill tertentu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andit atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua. Saya Dita dari Padang, ibu dari 2 orang anak, usia 8 tahun dan 4 tahun. Jadi kalau kegiatan kami sehari-hari untuk yang si adik 4 tahun sebenarnya tidak terstruktur ya. Dia lebih kalau saya lebih ke membangun habitnya dia gitu ya. Seperti sekarang saya lagi melatih tentang habit of obedience dan atau habit patuh ya, lebih tepat sama habit tidak berteriak sama bicara baik-baik. Makasih tolong makasih tolong dan maaf bulan ini itu. Nah, yang jadi catatan kan dia sering ikut kegiatan kakaknya. Sebenarnya nggak ikut sih, lebih ke kalau kakaknya lagi belajar dia di samping gitu ya. Jadi kalau kakaknya itu kan ada kegiatan musik ya, seperti misalnya saya dalam sehari ada 5 menit itu dengarkan lagu, seperti misalnya dengarkan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional deh gitu kan. Kadang juga ada dengarkan baca murotal untuk resitasi hafalan si kakak. Nah, si adik hafal juga gitu, tanpa disuruh, kita cuma dengerin, padahal kita cuma putar lagu aja. Jadi kalau Indonesia Raya sudah hafal, Garuda Pancasila sudah hafal. Jadi Padamu Negeri gitu kan. Jadi kakaknya hafal, dia juga hafal karena dia dengar berulang-ulang gitu. Jadi itu sih Kak, walaupun nggak ditargetkan apapun. Sama juga seperti alfabet, sebelumnya saya nggak pernah ngajarin kan, karena dia juga masih kecil gitu. Jadi karena kakaknya juga sering latihan nulis, terus juga kami ada karpet yang tulisannya alfabet gitu ya, jadi memang ditempel, memang belum diajarin gitu. Dan dia juga hobi baca-baca sendiri karena kakaknya suka baca, jadi suka buka-buka sendiri saat membaca. Nah, dia udah bisa nulis beberapa huruf padahal belum pernah diajarkan menulis gitu. Jadi itu sih Kak yang diperhatikan gitu. Jadi walaupun belum dikhususkan untuk diajarkan, tapi ternyata anak-anak ini dia bisa menyerap dari lingkungannya gitu, terutama kakaknya kali ya yang sedang belajar di rumah. Terima kasih Kak Andit. Luar biasa. Aplaus dong buat Kak Dita. Seru ya. Jadi adiknya menyertai kakaknya belajar, terus kemudian segala hal stimulasi sudah Kak Dita sediakan, ada karpet alfabet, ada lagu-lagu dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu ya Kak Miki ya, anak-anak ini kemudian momen belajarnya itu di mana, apa yang dia serap, dan ketika tiba-tiba muncul, wow, itu momen yang luar biasa. Terima kasih Kak Dita sudah berbagi. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi lagi mengenai kegiatan spontan apa yang pernah dilakukan oleh anak-anak usia dininya yang kemudian membuat teman-teman menjadi wow, ini ternyata ada sebuah pencapaian atau sebuah hal yang sebetulnya sudah diprediksi akan dicapai, tetapi bukan sekarang, mungkin bisa jadi 2 atau 3 bulan lagi, atau nanti setelah, kalau dari konteksnya Kak Dita kan nanti deh setelah saya ajarin baru kemudian bisa nulis atau nyanyi dan sebagainya. Ternyata tidak menunggu diajarkan, sudah bisa menghafal. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi ceritanya, boleh raise hand lagi mengenai kegiatan anak-anak usia dininya, karena pengamatan seperti ini ya Kak Miki ya, yang sebetulnya di dalam perkembangan anak usia dini itu terasa akan amat sangat begitu berat. Benar banget. Apalagi Kak Miki ini kan ada 3 anak nih, mungkin setiap hari
ketemu hal-hal menarik gitu ya dari masing-masing Iya, anaknya ya kan. spontan ya Mas Andit ya. Ya. Silakan teman-teman, kita tunggu satu cerita lagi sebelum masuk ke pertanyaan pemantik berikutnya. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi. Nah, ini ada Kak Tania nih, Kak Miki. Sudah berbagi. Jadi bisa dibacakan mungkin nggak? Oke, saya bacakan dulu ya dari Kak Tania. Anak saya usia 2 tahun. Waktu itu ada 2 anak tetangga. Kebetulan waktu berkunjung ke rumah, kakak beradik ini belum makan semua. Sang kakak ada keterlambatan bicara. Anak saya nyuapin kakaknya, saya nyuapin adiknya. Saya sempat kaget lihat anak saya yang bisa menolong saya nyuapin 2 anak ini yang usianya jauh di atas anak saya. Wah, empatinya udah kebangun ya. Iya, mengharukan sekali nih. Apa maksudnya melihat ketika anaknya ternyata ada sebuah sisi empati yang muncul mungkin tanpa diminta ya katanya ya, karena melihat ada yang sedang ke rumah, terus tahu bahwa itu menjadi sebuah kebutuhan dan bermanfaat untuk dilakukan, akhirnya dilakukan oleh kakaknya. Luar biasa. Iya, benar banget. Karena memang ini ya Mas Andit ya, spontanitas dari anak usia dini itu kan kalau kita lihat apa sih yang berkembang pada mereka itu banyak ya Mas Andit ya. Maksudnya nggak hanya melulu tentang konten materi anak bisa A atau B gitu kan, tapi empatinya juga berkembang, sisi psikologisnya juga, jadi lebih mandiri juga iya, atau mungkin ngomongnya makin lancar, macam-macam ya Mas Andit ya. Betul sekali, dan bisa jadi itulah yang sebetulnya momen-momen membangun fondasi itu ya Kak Miki ya. Iya benar. Yang perlu menjadi fokus dari orang tua agar tidak terfokus pada materinya gitu. Jadi materi itu gampang lah, berdasarkan pengalaman beberapa teman-teman praktisi ya, begitu usia sekolah, nanti deh kami deh usia sekolah asik. Usia sekolah, usia remaja itu ngasih konten itu enak ketika di usia dininya kita sudah mau fokus fondasinya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua, Kak Miki. Siap, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Gimana nih cara orang tua memberi batasan pada anak agar anak bebas bermain tapi tetap mengikuti aturan yang disepakati? Nah, tiap keluarga kan caranya beda-beda nih. Contoh deh Kak Miki supaya kebayang. Contohnya kalau kayak sekarang ini ya, misal ini kami ada kegiatan outdoor itu 2 kali, pagi sama sore. Jadi kalau pagi itu bolehlah silakan main di luar, tapi kalau dengar azan duhur harus pulang. Gitu. Kemudian tentang mainan gitu kan. Kalau udah asar, mainan harus diberesi. Mainan ini dalam tanda kutip mainan proyek Mas Andit. Mungkin Mas Andit kalau lihat di Instagram saya ya, anak si Atar itu kalau udah bikin proyek, waduh, rumah itu kayak puting beliung. Memang kreativitasnya keluar bagus lah, dia bisa bikin gedung itu dari buku, di situ ada pralon pakai pralon, ada botol pakai botol, ada apa pakai apa, itu kan memang kreatif banget ya. Tapi ya memang rumah itu kan berantakan ya. Jadinya saya bikin aturan boleh silakan, tapi habis asar harus diberesi semua. Bolehnya cuman yang berhubungan dengan buku. Nah, contohnya kalau di keluarga kami seperti itu. Gitu. Dan berdasarkan pengalamannya Kak Miki, bagaimana Atar menyikapi kesepakatan itu, Kak? Apakah bisa bisa dijalankan atau kadang-kadang kelewat dan sebagainya? Gimana hariannya biasanya? Namanya anak-anak ya, memang ada oke-nya, tapi ada juga ngeyelnya, ada juga menantang. Maksudnya menentang gitu. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Kalau saya gini, diingetin dulu gitu kan. Diingetin, kemudian diajak beresin bareng-bareng. Tapi ada suatu kejadian Mas Andit, kapan hari itu dia nggak mau beresin, tapi memang saya lihat anak ini tuh ngeyel, dari beberapa hari ngeyel gitu kan. Terus pergi ngilang gitu kan. Pergi ngilang main keluar gitu sama bapaknya. Akhirnya semua mainannya saya ringkesi, tak masukkan kresek, tak taruh di gudang. Nah, dia pulang, dia bingung nyariin mainan. Baru dia tanya, mainanku mana Umi? Mainanmu Umi simpan ya, nggak boleh mainan nanti dibuka habis Lebaran. Wah, dia nangis itu. Memang dia nangis itu ya. Kan? Terus tapi sesudahnya hari berikutnya dia tetap ini ya melakukan negosiasi. Ayo dong Umi mainanku. Iya boleh tapi nanti habis Lebaran ya. Sekarang mainan yang lain aja gitu kan. Masih bertahan ya terus ya. Masih itu. Terus akhirnya sekarang ini
kalau dia udah mulai berantakan gitu, Mas ini udah asar, mainannya mau diberesi sekarang apa nanti habis mandi gitu kan? Ya habis mandi gitu. Tapi ada juga ngeyelnya lagi, dia masih mau diberesi sendiri apa Umi yang beresi? Oke. Kayaknya ngeri nih ya kalau Umi yang beresin. Gitu. Iya, masuk kresek semua. Itu kalau saya sih, tapi kalau di keluarga teman-teman ngasih batasannya seperti apa ya? Pertanyaan dulu Kak, berarti mainan yang sebelum lebaran ini betul-betul belum keluar nih Kak? Belum. Tetap habis lebaran. Bagus. Keren. Oke, begitu cerita dari Kak Miki. Silakan teman-teman ada yang mau berbagi, boleh raise hand untuk kemudian bercerita batasan apa yang teman-teman berikan kepada anak-anak usia dini. Karena anak usia dini itu sebetulnya sangat sederhana ya Kak Miki ya pemikirannya. Karena orang tuanya aja yang kelewat rumit gitu ya, merasa bahwa anaknya udah ngerti ini ngerti itu, padahal mungkin mereka hanya butuh sebuah hal yang mudah dicerna, mudah dipahami, seperti tadi azan zuhur, azan asar, itu kan sesuatu yang terdengar dan mereka bisa menjadikan itu sebagai alarm gitu ya. Oh ya, maka saya kalau mau akan melakukan ini gitu. Wah, ini ada Kak Dita mau berbagi lagi nih tentang keseruan anak-anaknya. Gimana Kak batasan yang Kakak terapkan di kesehariannya? Mungkin bisa jadi cerita dan inspirasi buat kita semua. Silakan Kak. Makasih Kak Andit, saya sharing lagi ya. Jadi anak-anak saya suka mencoret-coret ya, suka menggambar. Di rumah saya ada aturan tidak boleh mencoret di dinding. Jadi, mencoret hanya di tempat yang disediakan. Ya, tapi namanya anak-anak awal-awal. Kayaknya itu ya, Pak, kayak dinding itu menggoda sekali ya Kak Dita ya. Iya, dinding sempit menggoda sekali. Jadi enak gitu dicoret gitu ya. Jadi dicoret kan ya. Kebetulan memang saya pakai cat yang bisa dibersihkan, tapi ngelapnya lumayan ya kan, membersihkan yang dicoret itu. Jadi ketika dia mencoret kan dan ketahuan ya, konsekuensinya ya harus dibersihkan. Dan walaupun ngeluh capek tangannya ya harus dibersihkan sampai bersih. Akhirnya ya tapi kita juga harus menyediakan alternatif. Jadi saya juga memberikan ada tempat untuk menempel, ya itu ditempel seperti papan tulis tempel. Hanya boleh area itu yang dicoret dan bisa dihapus, dan juga menyediakan banyak kertas. Jadinya nggak go green sih, tapi iya, ya gitu. Jadi kasih yang jelas saya berikan alternatif lain selain dinding untuk dicoret gitu Kak Miki. Jadi mereka tetap berkreasi tapi batasannya ada. Ya, cakep. Iya. Terima kasih Kak Dita, plus dulu buat Kak Dita. Ya, buat teman-teman yang temboknya menjadi area menggambar dan merasa bahwa tembok ini sebetulnya sesuatu yang perlu dibatasi untuk kemudian dicoret-coret. Mungkin tadi ide dari Kak Dita bisa diadaptasi ya, disesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, ini ada chatting dari Kak Vera, bisa dibacakan mungkin Kak Miki? Oke, dari Kak Vera ini, kalau kami jika ingin main keluar harus sarapan dulu. Terus kakak udah punya teman baru, saat main pernah kebablasan nih mendekati tukang ya. Pas mau mandi keburu ngantuk dan rewel. Iya. Jadi kasih batasan waktu main di luar saat sore dengan teman, yaitu saat tukang cilok lewat. Wah, berarti tukang ciloknya lewat udah harus di rumah nih ya. Soalnya tukang ciloknya lewatnya jam 5 sore. Sampai saat ini itu berjalan. Kalau temennya pun ikut aturan ini, wah keren-keren. Kalau udah ada tukang cilok, dia pulang. Selain itu, saat siang sebelum mau main dengan teman, harus makan siang dulu, baru boleh main dengan teman. Biasa. Saya applause sama tukang ciloknya, karena bisa selalu datang tepat waktu jam 5. Saya ngebayangin kalau tukang ciloknya nggak datang, terus ganti tukang batagor atau apa, terus anaknya bingung, saya pulang nggak ya, kan yang datang bukan tukang cilok. Ya keren nih Kak Vera pakai Silakan ada dari Kak Erika tuh Kak. Iya, oke. Ini ada juga dari Kak Erika nih. Dari kata Mbak Rika ini, boleh makan snack kalau makan utama sudah selesai dimakan. Jadi tidak makan snack dulu dalam perut lapar. Oke. Terus juga ini ya, mungkin dilakukan oleh teman-teman ya, apa mengenai makan snack ini ya. Jangan lapar aja deh gitu ya, nggak apa-apa. Tapi daripada kemudian makannya jadi berantakan. Masih ada dari Kak Catur. Bener banget. Iya, dari Kak Catur, kalau mau pindah mainan baru
baru mainan yang sebelumnya harus diberesin dulu. Wah, memang ini ya. Ada Ya, cakep-cakep semua dia teman-teman nih. iPhone nih, Kak Gema maksudnya ya. Untung kita kenal. Kakak Gema nih. Silakan Kak Gema, silakan. Perkenalan dulu, domisili di mana, usia anaknya, dan gimana Kak, apa batasan yang disampaikan ke anak-anaknya di dalam keseharian? Iya, sorry tadi mau chatting tapi nggak bisa ngetik, ya udah saya ngomong aja deh. Saya lagi asik. Oke, silakan. Halo teman-teman, saya Gema, saya ibu dari 3 anak, 2 anak kembar berusia 3 tahun 11 bulan dan bayi 7 bulan. Kalau di saya ini karena anak 2 tambah 1 lagi bayi gitu kan, rumah tak terhindarkan dari berantakan. Jadi sebetulnya emang masalah mainan, mereka habis main ini memang tadi hampir sama juga, habis mainan satu, mainan yang lain. Nah, tapi ketika ada pasti masa-masa anggot-anggotan lah, kayak Kak Dita tadi bilang gitu kan, bahwa pasti ada yang masa-masa yang susah banget nih mulai gitu kan. Nah, ketika itu tiba, itu apa sih namanya, kata kunci saya sama suami saya adalah ketika barang itu ada berantakan di bawah, berarti dia sudah tidak digunakan lagi. Berarti intinya dia sudah ya, berarti ini sudah tidak digunakan lagi, berarti layak untuk dibuang, gitu kan. Jadi berarti oke. Kalau gitu agak keras sih, tapi akhirnya itu paling itu lumayan ampuh, bahwa bilang oke, kalau misalnya emang udah nggak digunakan lagi, kita kasih ke orang. Oh enggak, berarti beres. Akhirnya langsung mereka bereskan dengan rapi semuanya, dan itu cukup mengambil koridor, karena ya udah, berarti kan emang udah nggak digunakan lagi karena dia tidak disayang, tidak dimasukkan lagi ke tempatnya, karena kami mengajarkan bahwa barang-barang yang kita beli untuk bermain apapun itu berarti kita harus rawat benar-benar sesuai dengan tempatnya gitu. Mereka sudah tahu, bahkan kalau misalnya ada mbak yang bantu di rumah, kalau misalnya langsung dia dengar ceritain, langsung dia bersihkan. Ada yang sudah dengar itu di belakang. Jadi kalau misalnya mbak yang di rumah tuh misalnya salah menaruh sesuai tempatnya, mereka akan protes, loh, ini pasti Bibi deh yang salah naruh, harusnya ini di sini. Oke, baiklah. Bukan aku ya. Jadi mereka sendiri sih. Jadi mereka juga cukup, misalnya kayak kita main apa namanya, chat atau main, kadang-kadang mereka bocor air, mereka selalu sudah tahu main cat di mana, main air di mana, di luar, oke, di teras sih, oke, mereka langsung teras, dan mereka membantu juga gimana ini harusnya gimana, awalnya bubu aja, oke, bareng-bareng. Kadang-kadang mereka bilang nggak mau kan kalau mereka sendiri, jadi mereka minta bareng-bareng, ya udah, oke lah, saya bareng-bareng, tapi habis itu saya lepas dikit-dikit. Itu sih yang memang kayak aturan, diingatkan kembali aturannya apa nih, makan gitu kan, nggak boleh pakai nonton TV. Oke, kalau gitu TV-nya matikan dulu, berhentikan dulu, mereka makan selesai, saudaranya belum selesai makan, ditunggu. Abis itu oke, baru lagi, walaupun awal-awalnya anggot-anggotan, tapi diingatkan lagi aturannya seperti apa, itu sih sebetulnya. Luar biasa. Buat Kak Gema, saya penasaran nih, misalnya tadi TV dimatiin, kalau saudaranya belum habis makannya, berarti kamu belum boleh nonton. Bisa dibantuin dimakan kali makanan saudaranya ya, supaya cepat habis. Bisa juga sih. Enggak lah. Keren. Jadi silakan mau ditanggapi mungkin Kak Miki. Iya, kalau ini ya, membaca chattingan dari teman-teman dan juga dari sharingin dari teman-teman ini, memang batasannya macam-macam ya Mas Anditya. Ya, ada yang rule sebelum melakukan A, sebelum melakukan B harus A dulu. Terus ada yang konsekuensi, kalau misalkan ini udah terlanjur dilakukan, maka konsekuensinya adalah ini, gitu kan. Tapi memang anak itu ini ya, ada ininya ya, ada nego-negonya ya, ada ngeyelnya, ada ininya. Sejak usia dini ya kan, sudah bisa nego ya. Iya, bener. Jadi memang kita sebagai orang tuanya itu yang memang, gimana ya Mas Andit ya, memang perlu tahu tarik ulur waktu, kadang ada kalanya keras, tapi ada kalanya juga lunak, gitu kan ya Mas Andit ya? Ya, dan memahami bahwa sebetulnya mungkin nanti teman-teman di sini kan peserta kelas lengkap dan coaching ya, kemudian nanti mungkin bisa menyimak kembali katakanlah webinar-webinar pengayaan dari Kak Alzena mengenai tentang pertumbuhan otak anak usia dini, khususnya bahwa sebetulnya ada level-level di mana sebetulnya anak itu hanya memahami hal-hal yang sangat sederhana gitu. Jadi kalau semakin sederhana sebuah perintah, makanya kalau di rumah inspirasi itu ada printables yang lucu-lucu, penuh warna, tinggal tempel stiker dan sebagainya, tracker-tracker yang seperti itu, karena itulah yang mudah dipahami, dan kemudian dengan memanfaatkan kesederhanaan itu mudah-mudahan keseharian menjadi lebih terkelola.
Oke, kami siap-siap untuk matematik berikutnya, tapi saya bacakan dulu di Kak Vera Mas. Iya benar Kak Andit, kalau hujan suka nggak jualan tuh tukang cilok. Soalnya di tempat tinggal kami tukang jualan itu disiplin jam jualannya. Wah, luar biasa ini. Anak-anak kami juga dibiasakan makan utama dulu, karbo, protein, sayuran, buah, baru boleh cemilan. Kalau cemilan didahulukan, makan utama suka berkurang porsinya. Oke, terima kasih Kak Vera sudah berbagi. Silakan Kak Miki, kita masuk ke pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga teman-teman. Jadi pertanyaan yang ketiga ini berkaitan dengan materi yang ada di e-book dan juga ada di ini slide. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang lihat materinya. Jadi disampaikan begini bahwa pada anak usia dini itu ya, kepentingan membuat jadwal itu sebenarnya ada pada kita orang tuanya. Jadi untuk menjaga kewarasan mental orang tuanya, kemudian juga agar kita itu lebih fleksibel juga, gitu kan, melatih fleksibilitas, kemudian juga yang lainnya. Ya. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman nih, pernah nggak sih membuat jadwal untuk anak, tapi memang itu untuk kepentingan orang tua gitu. Oke. Nah, contohnya nih, contohnya yang mana nih ya? Contohnya gini, saya saat ini karena kondisi bayi yang masih belum itu kan, masih baru, masih kecil gitu kan, jadi naik rutin itu mundur Mas Andit. Kalau dulu itu kan bisa ketika anak-anak tidur ya, jadi malam bisa gitu kan. Tapi saat ini itu mundurnya itu pas sore gitu malahan. Kegiatan naik rutin saya tuh cuma 2, jadi baca Quran sama bikin checklist. Nah itu saya lakukan di sore hari gitu kan. Nah gimana caranya biar ini itu terlakukan gitu kan. Jadi saya perlu mengkondisikan anak-anak gitu kan. Nah jadi caranya adalah yang pertama mainan itu tadi beres, yang mainan proyek itu beres sesudah asar. Yang kedua, pada waktu sore hari itu kegiatan anak-anak bebas boleh bermain apa saja, tapi berkaitan dengan buku, mau gambar, mau coret, mau melukis, mau baca buku, apa aja bebas. Pokoknya yang minim sampah, nggak ada sampah gitu. Kalau bisa nggak ada. Kemudian yang ketiga, main di luar. Jadi ketika anak-anak sore main di luar, wah itu waktu saya untuk bikin checklist gitu. Jadi saya anak-anak enak, saya juga enak gitu. Malah aman ya Kak main di luar terus Kakak bikin checklist atau masih onsite gitu ya, masih kelihatan ya anak-anaknya ya? Iya masih, saya di ruang tamu soalnya. Oh oke. Sip. Itu contohnya teman-teman semua. Gimana kalau teman-teman semua di dalam keseharian bersama anak-anak usia dininya dalam manajemen keseharian, lalu apakah apa yang teman-teman lakukan sesuaikan, geser-geser dan sebagainya sehingga aktivitas anak tetap berjalan, kewarasan orang tua juga tetap terpenuhi. Nah, mungkin ada yang mau berbagi teman-teman semua mengenai apa yang teman-teman lakukan manajemen kesehariannya sehingga bisa tetap menjalankan semuanya. Ya mungkin tidak ideal, tetapi yang paling tidak minimal dan baik buat semuanya. Silakan Wak, ada Kak Catur nih. Silakan Kak sebutkan domisili lalu juga usia anak. Silakan. Assalamualaikum, saya Catur dari Bekasi. Ada anak usia dini, usia 4 dan 2 tahun. Nah, kalau untuk mirip lah seperti tadi Kak Miki, tapi saya akhirnya seringnya tuh bikin checklistnya itu sebelum anak-anak bangun yang pasti itu. Batas minimal bikin. Sebetulnya sih maunya malam ya, idealnya malam seringnya maunya gitu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak normal, jadi batasnya itu sebelum anak-anak bangun gitu. Jadi saya pegang itu. Terus kemudian buat yang saya pegang lagi yang terkait dengan anaknya, saya lihat kebutuhan yang paling didahulukan dulu apa, misalnya ambilnya hari satu aja. Jadi misalnya saya lihat dari hasil refleksi, misalnya ada kebutuhan anak yang nomor 3 ini yang 4 tahun itu misalnya kurang atensinya, misalnya maksudnya memang bukan untuk belajar, tapi ketika diajak dipanggil atau diajak bicara itu nggak mau fokus gitu sama yang ajak bicara gitu. Pikiran kemana-mana. Nah itu
ketika saya ulik informasi untuk menambah atensinya, fokusnya, kegiatan sederhana itu ngangkat beban berat gitu. Misalnya seperti mindahin ngangkat buku tebel-tebel, atau yang sering sih kayak ngangkat belanjaan. Jadi misalnya kan kebutuhannya anak ini atensinya. Nah, nanti di hari itu paling tidak saya punya satu kegiatan checklist buat dia, yaitu dia ikut ke pasar, dia bagian bawain belanjaan gitu. Paling tidak satu itu yang saya udah tenang, oh dia sudah memenuhi satu kegiatan yang menurut saya itu udah cukup. Selebihnya bonus gitu. Itu aja, Kak. Terima kasih Kak Catur. Close dulu dong buat Kak Catur. Ini ada sebuah tips menarik ya. Jadi memang untuk anak usia dini semakin kegiatannya memang sangat difokuskan atau disarankan kegiatan yang bersifat motorik ya. Yang kemudian angkat, tulis, dorong, lompat-lompat, manjat, guling-guling dan sebagainya. Itulah momen di mana anak-anak itu fokusnya di kegiatan motoriknya dulu gitu. Karena kan mungkin yang terjadi sekarang adalah anak difokuskan untuk apakah ke worksheet gitu, baca, gawai dan sebagainya. Justru itu bisa ditunda lah, bisa nanti. Bisa ditunda. Pokoknya mumpung ada kesempatan guling-guling dan sebagainya dimanfaatkan. Dan terima kasih Kak Catur sudah berbagi insight-nya. Silakan teman-teman, ada lagi mungkin yang mau berbagi mengenai bagaimana teman-teman memanajemen Kak, me time mungkin ya, waktu yang mungkin dibutuhkan untuk diri sendiri dan dengan keseruan anaknya sehari-hari. Nah, ini sudah ada Kak Dina ini. Kita sebutkan domisili dan usia anaknya Kak. Silakan. Ya, selamat siang teman-teman. Saya Dina dari Bekasi. Usia anak ada yang 10 tahun, 6 tahun, dan 5 tahun. Ya. Nah, pembagian jadwal itu pagi-pagi biasanya jam 8 sampai jam 10 tuh waktunya anak-anak. Jadi waktunya belajar sama-sama dengan kegiatannya masing-masing gitu kan, tapi memang dengan pendampingan. Nah, lalu ada di jam 10 itu waktunya snack. Nah, setelah snack itu silahkan kalau misalkan memang ada yang belajarnya belum selesai, silahkan. Nah, tapi kan kalau yang usia dini itu yang 5 tahun kan memang sudah konsentrasinya sudah hilang gitu kan ya Kak. Jadi memang saya berdayakan buat bantuin saya di dapur. Kan jam 10 itu setelah belajar saya di dapur, ya entah itu metik-metik daun bayam atau apa gitu kan, saya berdayakan dia. Nah, jam 11 itu waktu bebas mau main di luar silahkan. Sambil saya misalkan sudah mulai di kompor ya. Gitu, nanti setelah jadwalnya sampai azan zuhur juga sama seperti yang lain Kak Mici juga gitu. Jadi setelah azan masuk, bersih-bersih, kita sholat, habis sholat makan, jam 1:30 itu sudah siap-siap tidur. Nah, jam 2 itu biasanya sudah pada tidur, itu waktunya ibu ya, buat nulis-nulis, buat berkegiatan, berkomunitas, dan sebagainya. Nah, sore-sore itu setelah bangun, ya kita lanjutkan lagi, ada kegiatan keluar, kita keluar, seperti itu sih Kak. Jadi maksudnya memang menyesuaikan anak juga sama kita. Gitu. Keren. Terus dong buat Kak Dina, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang punya keseruan dengan anak-anak yang mungkin sudah berkombinasi ya, ada yang usia sekolah dan juga usia dini. Ternyata itu ada titik-titik temunya yang sederhana, mungkin kalau azan zuhur berarti sudah persiapan ini, jam sekian dan sebagainya. Terima kasih Kak Dina sudah berbagi. Nah, ini di kolom chatting ada yang sudah berbagi nih, bisa dibacakan Kak Miki? Ada yang dari Kak Vera. Oh iya, sebentar. Ya. Dari Kak Vera ya. Pagi-pagi saya temani main dulu sampai mereka puas. Sebelum saya pergi ke dapur. Terus main yang berantak-berantakan, kotor-kotoran sampai harus dipel lantainya, itu durasinya pagi sampai sore. Malam hari main yang tadi kotor-kotoran. Karena ibunya sudah pengen istirahat kalau malam. Oh, yang tidak mungkin maksudnya ya, Kak? Oh iya, mungkin tidak kali ya. Yang malam, oke. Ya, terus juga ini dari Mbak Fadila Nana. Ya. Anak kami yang usia dini 3 tahun 6 bulan dan punya dua kakak 9, iya.
Jadi jadwal si bungsu sering ikut kakak-kakaknya. Kalau jadwal kakaknya craft, dia ngikut ngegunting. Kalau baking, yang ngikut ngeberantakin. Kalau pas kakaknya Zoom, itulah jadwal saya main khusus sama si bungsu. Jadi nggak ada jadwal khusus. Kalau bikin checklist, alhamdulillah lebih sering inget bikin di malam sebelum tidur daripada lupanya. Oke, Nah, terima kasih Kak Fadila. Oke, saya jadi bertanya-tanya nih sama teman-teman semua nih. Jadi itu kan teman-teman kan juga punya kepentingan seperti tadi bikin checklist, mulai dari Mbak Catur, Mbak Vera, kemudian Mbak Fadila Nana juga. Nah, itu biasanya kan malam ya, kalau nggak ada acara ketiduran gitu kan. Terus, kalau saya kan akhirnya saya geser ke sore gitu kan, Mas Adit ya. Nah, kalau teman-teman yang lain ini, yang memang itu untuk kebutuhan ibu gitu kan. Kemudian itu gimana ya ngambilnya ya? Nyuri waktunya gimana? Anaknya diapain gitu ya Mas Adit ya? Pas nyuri waktu kayak gitu tuh gimana anaknya diapain? Oke, ya berarti ini spesifik yang kebutuhan ibunya ya, nyelip-nyelipnya tuh gimana caranya? Kalau yang sudah sebagian besar ceritanya kan terintegrasi dengan anaknya. Nah, kadang-kadang kan ibu perlu mungkin nonton drama Korea gitu ya, mungkin perlu ngobrol sama teman-temannya, mungkin perlu menulis jurnal, atau mungkin perlu menjahit, nyulam lah segala macam. Ini sekedar supaya tetap terjaga kewarasannya. Ini biasanya bagaimana menemukan waktu di antara keseruan dengan anak-anak usia dini yang cenderung spontan dan tidak terjadwal ini. Nah, Kak Dita, lagi. Silakan Kak Dita. Gimana Kak menemukan sela-selanya nih di antara keseruan anak-anak berkegiatan? Silakan. Oke, makasih Kak atas kesempatannya lagi. Ini yang ketiga kali. Jadi saya juga ibu pekerja ya. Kebetulan beberapa bulan terakhir ibu saya juga tidak bersama saya karena di luar kota untuk persiapan haji. Jadi memang anak-anak bersama saya penuh. Dan saya masih tetap bekerja, jadi kebayang gimana ininya. Dan jadinya memang di beberapa bulan terakhir ini tricky banget untuk ini. Apalagi saya ada satu anak usia dini. Ya. Jadi solusinya saya atur jadwal saya sehingga kalau ada keperluan ke kampus paling hanya 2 jam, ya maksimal saya keluar, atau ada suami yang menemani. Dan kalau misalnya jadwal tertentu yang suami tidak bisa menemani anak-anak, jadi anak-anak diboyong ke kampus, ya. Dan saya punya ruangan, jadi di ruangan itu disediakan juga mainan, dibawa dari rumah mainan, dibawa printable, saya print itu gambar warna-warni ya. Kalau si kakak mungkin sudah lebih bisa karena dia sudah bisa membaca, dia tinggal dibawa buku bacaannya gitu ya. Tapi kalau si adik ini itu agak tricky, jadi memang bawa mainannya ya. Saya juga bawa karpet ya dari rumah, jadi kebetulan di ruangan itu difasilitasi lah anak-anak. Jadi kalau 2 jam masih oke, anaknya nggak rewel, jadi kakak menemani selama 2 jam itu. Tapi memang di briefing dulu sebelumnya, jadi dikasih tahu untuk jadwal. Kebetulan jadwal saya cuman ke yang lain kan saya lakukan di rumah kegiatan kalau hanya diskusi dengan mahasiswa. Tapi kalau untuk memang nggak bisa ya, kalau kayak ngajar tuh memang nggak bisa, jadi memang harus masuk kelas, itu disampaikan ke anaknya ini sekitar 1 jam sampai 2 jam. Jadi ditunggu ya di ruangan gitu selama jadi di briefing anaknya. Dan itu jadi ada yang dengerin, dia bilang udah lama. Gitu deh Kak ceritanya. Luar biasa. Dan anak-anaknya terutama yang sulung sudah paham mengenai konsep jam ya Kak Dita ya. Jadi sejam atau 2 jam itu ini nih penandanya begitu. Gimana Kak Dita mengakali itu biasanya? Atau kalau si sulung kan udah ngerti jadwal, dan kebetulan memang ambil jadwal yang beririsan dengan jadwal. Saya buat jadwal lesnya di jam itu, jadi dia terlalu lama menunggu. Ya, jadi di jadwal lesnya di situ, terus diberikan ya kerjakan deh tugas EXL Math sama Reading X-nya selama masa menunggu, lalu sisa waktunya bisa dipakai untuk membaca. Kalau si adik memang tadi disediakan printable, dibawa baloknya, dibawa mainan
Ya gitu ya, dan ya bereksplorasi aja sendiri gitu deh Kak. Luar biasa. Plus lagi dong buat Kak Dita nih, contoh ibu kerja di kampus, akhirnya anaknya diboyong supaya kemudian bisa mendapatkan tetap momen, ya mungkin momennya termasuk momen bekerja ya, sehingga anaknya dan sudah dikondisikan, sudah dipersiapkan dan sebagainya. Ini ada Kak Nelly nih yang menunjukkan bahwa dia betul-betul orang tua anak usia dini. Ini anaknya di bawah. Silakan Kak Nelly, gimana, apa yang Kak Nelly lakukan untuk mendapatkan momen me time? Kenalan dulu ya Kak, sebutkan domisili dan usia anak-anaknya. Silakan Kak. Oke, terima kasih Mas Andit, Kak Miki. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly, kami tinggal di Serang. Anak kami ada 3. Yang pertama usianya 8 tahun, yang kedua 5 tahun, dan yang ini yang ketiga, yang terakhir usianya baru 3 bulan. Nah, kalau diingat-ingat dulu ya, cara saya mencuri waktu gitu di tengah kesibukan ibu rumah tangga yang tiada hentinya, tiada habisnya gitu ya. Saya dulu tuh inget pesen teman saya itu Mbak Elsa tuh, dia bilang tidur cepat, bangun lebih dulu. Nah, tidur cepat misalnya gini, anak-anak kan tidur paling malam jam 9 ya, alhamdulillahnya gitu. Nah, kita ikut tidur tuh kalau saya ya jam 9. Jam 9 tidur, jam 2, jam 3 itu bangun. Jadi kan udah cukup ya tidurnya ya. Nah, ketika bangun dini hari lebih dulu itu saya punya banyak waktu untuk diri saya gitu. Mulai dari tahajud atau baca Al-Qur'an, terus baca buku, journaling gitu kan. Itu tapi itu dulu ya. Itu dulu sebelum anak terakhir ini lahir. Anak terakhir ini lahir, oke. Nah, setelah anak ini lahir ternyata saya nggak bisa karena anak-anak ini kan udah beda lagi gitu ya, pola tidurnya udah nggak bisa gitu. Nah, akhirnya saya curi-curi waktu bagaimana itu karena malam nggak bisa tidur cepat, bangun juga nggak bisa tidur lebih pagi gitu kan, nggak bisa ya. Jadi akhirnya adalah sesempatnya. Misalnya gini, tempatnya anak-anak ketika sedang pada mandi kan, giliran pada mandi tuh ya udah kita journaling dulu, bikin checklist gitu. Checklistnya kalau dulu kan bisa pakai journaling sampai bisa dibikin hiasan gitu-gitu kan ya. Sekarang nggak, udah, ya udahlah, yang bisa aja, yang gampang aja pakai HP gitu kan. Pakai HP, pakai catatan yang bisa tinggal diketik gitu kan. Nah, terus yang kedua itu caranya adalah siang hari, ketika mereka lagi waktunya nonton setelah makan. Nah, itu pukul 1 sampai maksimal pukul 2.30. Nah, itu udahlah. Tapi kalau anak bayinya lagi tidur juga ya. Ada kalau anak ya, bayinya lagi tidur juga ya. Nah, baru tuh kita bisa nonton drakor gitu kan. Atau bisa baca buku, ya seringnya sih enggak sih, tapi ya sedang dibangun lah gitu. Lalu saya juga ngerasa udah butuh olahraga nih. Asik. Nah, dulu kan olahraga tuh yang ada di pikiran saya adalah pagi gitu ya. Pagi, pokoknya pagi. Beberapa kali coba pagi tuh kemarin pas di program audit kemarin habit formation itu kan. Yang ingin saya bangun adalah olahraga, minimal jalan pagi gitu kan ya. Itu nggak bisa loh. Pagi hari nunggu anak-anak beres itu nggak bisa, keburu siang. Akhirnya saya berpikir, waduh, waktu kosong saya kira-kira kapan ya gitu ya. Akhirnya ternyata yang bisa kita bangun adalah pas 2:30 tadi, setelah anak-anak nonton, saya juga udah me time dan anak bayi juga bangun, ya udah kita boyong semuanya ikut olahraga. Bareng-barengan ya, bareng-bareng ibunya dapet, anaknya dapet. Terus yang tadi juga ada screen time ya, anaknya nonton, si bayi tidur. Emaknya nonton juga. Iya, nonton juga. Buat dirinya sendiri. Ya ini kan dan itu kayak jadwal buat ini ya, yang dibuat Mbak Nelly buat untuk anak-anak, tapi memang Mbak Nelly juga ada kepentingan di situ gitu kan ya. Betul banget. Terus ya, kita tuh untuk anak-anak supaya mengenal waktu juga ya, kalau kami tuh yang paling ampuh adalah kita bikin jamnya itu kita kasih garis gitu ya, misalnya waktu mandi atau waktu bangun jam 6 sampai jam 8 itu waktunya mandi, sarapan, terus ya main sedikit ya kan. Pokoknya jam 8 mentok anak-anak sudah mandi gitu kan.
diwarnain, gambarnya diberi Wah. gambar gitu. Kalau di keluarga kami kayak gitu. Nanti jam 9 sampai jam 10 itu waktunya berkegiatan gitu ya. Jam 10 sampai jam 12 masak dan makan siang. Nah itu kalau dengan kayak gitu tuh kita tempel, kita kasih warna gitu kan, jarum jamnya gitu. Jarum jamnya maksudnya area waktunya itu alhamdulillah di kami tuh beneran berhasil gitu. Jadi ketika pukul 10 belum selesai kegiatannya, Mama kan harus masak. Mama masak gitu. Itu anak-anak saya berhasil gitu. Gitu teman-teman kalau tips-tips Biasa. dari Betul dong, Mas Aneli. Praktisi homeschooling usia dini banget ya. Dan sekarang sedang dalam menata lagi dan begitulah keseruan. Dan selamat menikmati Kak Aneli, mumpung bayinya masih bisa digendong-gendong. Nanti akan ada waktunya bayi-bayinya sudah tiba-tiba meninggalkan kita satu persatu, sebagaimana ada tuh keluarga sebelah yang lagi ngalamin. Iya, sip. Oke. Ya, silakan Kak Niki. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas Andi. Sebelum lanjut, teman-teman di kolom chat itu ada teman-teman yang sudah berbagi. Silakan dibaca saja. Kita lanjut saja Kak, karena waktu kita sudah tinggal 10 menit lagi. Jadi buat teman-teman silakan baca saja di kolom chatting, sharingnya teman-teman juga asik-asik di sana. Silakan kita masuk ke pertanyaan pemantik yang berikutnya. Silakan Kak. Oke, pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan anak. Nah, kalau di tempatnya teman-teman nih, anak-anak punya jadwal nggak? Ya. Jadwal tertentu gitu. Misalkan ini jadwalnya adalah ini. Terus gimana proses memulainya? Biasanya kan anak kan, aduh nggak mau atau ada drama gitu kan. Nah, bolehkah sharing? Oke, sebelumnya seperti biasa. Kalau di tempatnya Kak Miki gimana? Ada drama atau drama Jepang mungkin drama Korea? Gimana Kak? Biasanya gimana penjadwalan ini seperti apa? Ada sih Mas. Jadi pergeseran waktu ya. Jadi misalkan sore gitu kan. Kayak tadi sore itu anak-anak kan dulu itu masih terus gitu kan. Jadi sore sekarang itu kan saya pakai untuk kegiatan baca ini dan ini gitu kan. Ya ada sih. Kayak misalkan tiba-tiba dia bikin proyek mau ngeborong mainan gitu kan. Mau borong mainan. Mas, ini kan sekarang kan udah sore, kita baca buku aja ya bikin proyeknya besok gitu kan. Ya tetap ada kayak gitu, tapi saya tetap ya besok aja ya Mas ya. Kita sekarang mau baca apa? Mau ini apa ini? Mau gambar apa? Mau ini apa ini? Dikasih pilihan kayak gitu Mas. Kalau udah itu, tapi pilihannya itu tetap mengarah ke yang udah itu tadi. Kayak gitu sih. Seru. Nah, ini ada Kak Catur nih mau berbagi lagi. Silakan Kak Catur, gimana? Anak-anak biasa sudah diberi jadwal apa dan sebelum jadwal itu hadir ngobrolnya seperti apa sih Kak? Sampai kemudian bisa dijadwalkan, silakan. Iya. Kan masih 4 tahun ya, kayaknya belum juga pakai jadwal. Masih ngikutin mau mereka. Tapi saya coba manfaatkan yang printable dari Rumah Inspirasi aja gitu. Yang mana itu Kak? Bisa kelihatan nggak? Oh, kelihatan papan kegiatan. Ya. Ini saya cabut ya? Jadinya magnetnya nggak nempel. Oke. Jadi anaknya pilih sendiri maunya apa hari ini gitu. Ada jadi dalam seminggu itu sebetulnya kegiatannya dia mau itu lagi nempelnya di sini ketika udah dikerjain dipindahin, nanti besoknya dipindahin lagi gitu. Nggak variasi, nggak apa-apa sih kalau saya sih nggak masalah. Dia ulang lagi, misalnya lagi suka tenda, seminggu tenda aja terus misalnya tenda mau warnai, menyiram tanaman, belanja ke pasar, itu lagi. Jadi udah dari kiri ke kanan, ke kiri lagi, ke kanan lagi gitu. Ya begitu aja. Modelnya sistem menu ya Kak ya. Tapi setelah itu dia jadi udah tahu, pokoknya setelah mandi memang benar ya, maksudnya walaupun hanya sederhana seperti itu, jadi kayak semacam ada jam tubuhnya itu setelah mandi apa gitu, dia kayaknya udah bisa jalan sendiri malah gitu. Ada pola yang terbentuk ya Kak dengan kebiasaan sendiri dengan papan itu. Walaupun masih sederhana ya, namanya 4 tahun masih. Ya, harusnya sederhana. Kalau rumit kita justru bertanya-tanya, ini yang maunya anaknya apa orang tua. Iya, terima kasih Kak Catur sudah berbagi. Plus dong buat Kak Catur ya, teman-teman bisa ya ikutan mengunduh papan kegiatan di Rumah
Inspirasi. Silakan teman-teman, ada yang masih mau berbagi mengenai keseruan, bukan keseruan, lebih tepatnya gimana sih teman-teman menentukan jadwal buat anak-anak usia dini, ngobrolnya gimana, dan bagaimana cerita perjalanannya. Wah, Kak Nelly mau berbagi lagi. Silakan, Kak. Iya, terima kasih Kak Andit. Mohon maaf ya FM. Oke, silakan. Ntar, aku ingat-ingat dulu waktu anak aku yang pertama ya, karena itu sejarahnya menurut aku sangat berkesan banget gitu. Nah, pertama sebelum menentukan jadwal harian, itu kalau di kami itu kita kenalkan dulu gitu, keseharian kita tuh apa aja gitu, dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi tuh apa aja gitu. Nah, ketika sudah terbentuk polanya, baru bisa kita kenalkan. Misalnya, aku mau masukin kegiatan aktivitas rumah tangga aku ya, misalnya, tapi anak-anak biar supaya tahu dan supaya terlibat gitu ya. Misalnya hari ini mama mau nyuci baju, kebetulan waktu itu nyuci bajunya cuma 2 hari sekali gitu. Hari ini mama mau cuci baju, nanti terus mama harus masak gitu kan, dikenalkan, misalkan ditempel, dibuat papan besar gitu, papan besar hari ini ngapain aja gitu, mama harus apa, nanti setelah selesai itu kita bareng-bareng cabut gambarnya gitu ya, cabut gambarnya, disimpan lagi. Besoknya lagi sama gitu. Hari ini mama mau ini gitu kan. Kakak mau apa gitu. Aku mau ini. Akhirnya itu selama berbulan-bulan gitu ya, sudah terbentuk, akhirnya dia paham gitu bahwa sehari-harinya itu ngapain aja, terus dia mau apa, terus dia akhirnya punya ide kadang, aku hari ini mau ini gitu kan. Jadi dia punya kegiatan sendiri gitu. Itu waktu anak pertama. Nah, waktu anak yang kedua ini agak-agak tricky banget ya, dan akhirnya ya saya butuh bantuan kakaknya. Tapi alhamdulillah dengan adanya kakaknya gitu, dia jadi lebih cepat tahu sih gitu ya, ngikut kakaknya aja. Oh, kakak jam segini waktunya Zoom gitu kan, waktunya belajar, berarti dia ngapain gitu. Ya, kayak gitu aja sih teman-teman ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nelly, plus lagi buat Kak Nelly yang sudah berbagi dan mencoba mengingat anak usia dini saya yang pertama dan kedua itu bagaimana. Nanti akan ada keseruan lagi kayaknya sama yang ketiga ini ya Kak Nelly. Silakan. Oke, Kak Miki, kita sudah menjelang akhir, nggak apa-apa, kita lanjut saja ke pertanyaan pematik berikutnya, masih ada 2 lagi nggak salah ya Kak? Iya, ini sebenarnya pertanyaan ada 2 Mas Santi, tapi yang pertanyaan yang nomor 5 ini itu sebenarnya udah kejawab sama sharing teman-teman, karena ini kan kalau misal tentang ini ya, tentang konsekuensi. Jadi kan teman-teman tadi kalau ada konsekuensi yang diberikan. Jadi saya lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ini gini, kalau di keluarga teman-teman nih, apakah anak sudah memiliki pola kegiatan harian yang baik anak maupun kita orang tuanya itu merasa happy gitu menjalaninya? Oke, silakan teman-teman semua. Jadi polanya, terus kemudian anak orang tua happy. Sebenarnya tadi sudah hampir terjawab ya dari sharingan teman-teman itu, ada yang mengenai tadi ketika buat jadwal, ketika kemudian berjalan bareng, terus semuanya happy. Nah, contoh mungkin lagi Kak Miki. Jadi apa nih kalau di kesehariannya Kak Miki, pola yang sudah berjalan, orang tua happy, anak happy ya? Gimana tuh Kak? Oke, jadi pertanyaan ini itu sebenarnya menyimpulkan dari pertanyaan pemantik nomor 1 sampai yang atas tadi ya. Jadi kalau kami pola kegiatan kami itu iya kami sudah punya pola Mas Andi, tapi pola kegiatan kami itu berbeda dengan anak usia sekolah ya kan? Yang dimaksud dengan polanya itu kan contohnya kayak gini. Untuk urusan bermain itu anak-anak kami bebaskan, tapi ya tetap ada batasan. Nah, jadwal itu kalau kami mulai dari sesuatu yang membangun kemandirian anak seperti jam bangun sama jam tidur, kemudian jam makan, jam main. Kalau udah dengar duhur itu harus pulang. Terus juga ada yang kami pegang Mas Andit, misalkan nih pagi sampai duhur itu kegiatannya adalah ini. Duhur sampai jam 3 itu anak sudah ini gitu. Kemudian jam 3 sampai jam 5 itu anak-anak udah harus mandi gitu kan. Nah, sebelum tidur kegiatannya itu udah ini gitu. Jadi udah ada kegiatan yang kami pegang, tapi itu ya yang terjadwal itu ini ya sesuatu yang membangun kemandirian anak gitu. Jadi bukan yang berhubungan dengan konten materi kayak gitu Mas Andi.
Luar biasa. Jadi dengan pola-pola itu orang tua berbahagia karena sudah tertata dan sudah ada polanya, dan anak-anak pun secara natural, secara alamiahnya mereka sudah punya sebuah pola yang memenuhi kebutuhan mereka juga gitu ya, karena mereka tahu bahwa dengan pola-pola itu adalah waktu mereka bermain, waktu mereka berkegiatan dan sebagainya. Apakah happy? Ya, alhamdulillah. Apakah berat? Nah, kalau kami ini ngikut dari apa yang pernah disampaikan Mas Aar dan Mbak Lala, digandengkan dengan kegiatan lain. Jadi gosok gigi adalah digandengkan dengan habis makan, kegiatan main di luar itu kami gandengkan dengan habis sarapan. Kemudian kegiatan lainnya pokoknya digandeng-gandengin kayak gitu, Mas Andit. Ya. Itu kalau di kami, kalau di keluarga teman-teman bagaimana? Apakah sudah ada pola? Nah, silakan teman-teman mungkin boleh berbagi lagi. Mungkin yang tadi sudah berbagi ini seperti sebuah kesimpulan. Kita bisa belajar dari pola keseharian satu sama lain. Siapa tahu bisa diadaptasi. Siapa tahu ada teman-teman yang mungkin sedang kusut gitu, maksudnya seru banget nih keseharianku sama anak-anak gitu ya Pak, kayaknya aku seperti tidak punya waktu buat diriku sendiri, kayaknya pekerjaan rumah tangga itu tidak ada habis-habisnya, padahal sebetulnya ketika dipolakan atau kita bisa menemukan sebuah momen-momen yang bisa jadi buat diri kita sendiri dan sebagainya. Silakan teman-teman semua, ada yang mau berbagi boleh raise hand, mungkin ditunggu. Di sini saya coba bacakan dari Kak Vera dulu. Jadwal yang sudah berpola itu urusan makan yang hampir disiplin, gosok gigi saat mandi dan sebelum tidur malam, jalan pagi, boleh lihat video saat ayah kerja, atau main Fun Kids dengan aturan yang sudah disepakati. Ada kegiatan tambahan perharinya, misalnya bikin donat. Wah, itu kayaknya kegiatan tambahan yang kepengen terus diadakan itu kalau sampai bikin donat ya. Nah, kalau dari Kaneli ini ada tambahan. Oh ya, yang kedua ini sama kami juga pakai papan kegiatan, tapi kegiatannya dibuat sendiri di awal bulan. Setiap hari ditanyakan dulu apa yang mau dikerjakan, malam diobrolin apa yang sudah terjadi. Nah, ini sudah kombinasi ya Kak Miki ya, antara menjadwalkan dan merefleksikan. Nah, ini langsung dilakukan oleh Kak Nelly malam di dalam kesehariannya. Silakan teman-teman semua, kita masih ada waktu sedikit, ada yang mungkin mau berbagi. Ya, ini ada Kak Jet ini. Silakan Kak, pola apa yang sudah diterapkan di dalam keseharian yang setidaknya di momen ini atau mungkin sudah pernah mengalami di mana orang tua happy dan anak happy. Silakan Kak Jet, sebutkan domisili dan usia anak. Silakan Kak. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Jet, anak usia 5 tahun, domisilinya di Depok. Oke. Sesungguhnya kalau ngomongin masalah pola nih ya, Mas Andit, kami polanya masih belum time based gitu. Jadi kayak masih banyak yang activity based gitu. Jadi ada satu kegiatan yang mengikuti kegiatan yang lain, lebih kayak gitu. Misalnya contoh kami agak susah gitu karena untuk menetapkan jadwal makan, karena yang kami pegang adalah makan saat lapar, berhenti saat kenyang gitu. Oke. Jadi bukan jam segini harus makan, jam segini harus makan, karena laparnya akan beda-beda dan sesuai kebutuhan dan kegiatan hari beda-beda gitu. Nah, jadi yang dipegang adalah kalau makan, lapar ambil sendiri, dan kami masak juga bukan yang setiap hari harus masak. Jadi bisa ada lauk kita bikin untuk 2 hari, nasi juga udah ada available gitu. Dan semuanya udah bisa diambil sendiri. Dan activity base-nya jadi kalau lapar bergerak ke kulkas. Nah, jadi anak akan mengambil sendiri, terus kita juga mencontohkan hal yang itu. Jadi kalau memang bisa, nggak ada yang minta tolong, meskipun kayak mager, udah keburu duduk nih gitu kan ya. Jadi tolong dong gitu, enggak. Jadi kita mau mencoba mencontohkan kalau memang bisa ambil sendiri. Nah, terus dan activity base-nya yang mengikuti itu artinya kalau sudah makan, kalau kenyang masukin balik lagi ke kulkas. Nah, terus atau kalau sudah habis bawa ke dapur gitu. Meskipun nanti berikutnya kadang-kadang ada disertai dengan cuci piring sendiri masing-masing gitu, atau ditumpuk dulu buat nanti gitu. Tapi jadinya based on activity seperti itu, Mas Andit, polanya masih belum ke yang waktu gitu. Begitu juga dengan kalau sudah panas mandi. Jadi bukan mandi sehari sekali atau sehari 2 kali, tapi kalau udah panas, karena anaknya suka banget berlari-larian gitu, jadi beneran butuh mandi kadang lebih dari sekali gitu, dan itu dia yang merasakan di badannya, dan itu dicontohin sama kami juga kayak gitu sih Mas. Jadi polanya masih belum based on waktu. Luar biasa. Aplaus dulu dong buat Kak Jet. Ya, ini bisa jadi inspirasi juga buat keluarga-keluarga yang
mungkin mau menerapkan dengan model seperti yang KJ terapkan, jadi bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan aktivitas dan kebutuhan yang dibicarakan, dinegosiasikan, dan sebagainya. Kita bisa kasih kesempatan satu pemirsa lagi, mungkin ada yang mau berbagi lagi tentang polanya yang sudah terbentuk selama ini. Silakan teman-teman, ada yang mau resen untuk berbagi bagaimana pola keseharian teman-teman yang akhirnya kayaknya sampai hari ini ketemu nih polanya nih. Saya melakukan ini, anak-anak melakukan ini, dan kemudian membuat semuanya menjadi terkendali, happy, semuanya sama-sama happy. Nah, sepertinya sudah selesai nih Kak Miki. Terima kasih nih kayaknya teman-teman sudah berbagi. Kita aplaus dulu deh buat kita semua. Terima kasih banyak sudah berbagi dan meramaikan di forum homeschooling usia dini di siang hari ini. Silakan Kak Miki, apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa Kak Miki simpulkan dari sharing teman-teman semua yang berbagi seputar keseharian homeschooling usia dininya? Silakan. Oke, terima kasih Mas Andi, terima kasih teman-teman semua, gitu kan. Jadi memang membangun pola keseharian pada anak usia dini itu unik ya, itu soalnya anak-anak usia dini itu memang masih spontanitas, gitu kan. Tapi memang biar nggak kebablasan, kita memang perlu memberikan aturan-aturan gitu kan kepada mereka. Bebas iya, tapi jangan sampai kebablasan kayak gitu kan. Kemudian juga kita nggak perlu nggak perlu mengkotak-kotak gitu kan. Wah, spontanitas itu jelek. Wah, terjadwal itu jelek. Karena memang kebutuhan dari waktu ke waktu itu berbeda ya Mas Andit ya. Mungkin saat ini cocoknya ini, saat ini cocoknya ini. Itu juga kan mengikuti sesuai perkembangan anak dan sesuai dengan perkembangan kondisi keluarga kita kan. Jadi kita ini aja ya, gimana ya Mas Andit ya, menyesuaikan sesuai dengan apa yang terjadi di keluarga kayak keluarga kita gitu kan ya Mas Andit ya. Betul. Gitu. Terima kasih Kak Miki. Aplaus dulu dong buat Kak Miki yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang keren-keren. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini bisa bermanfaat, menginspirasi, membuat keseharian kita, dan bisa jadi kan di era bulan Ramadan, bulan puasa ini momen kesehariannya juga jadi polanya berbeda ya. Ada tadinya sarapannya di pukul 6 atau 7 atau 8, sekarang menjadi bergeser ke sahur gitu, mungkin anaknya ikut bangun dan sebagainya. Itu kan menjadi pola-pola yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarga. Belum lagi kalau kayak kami gitu kemarin tuh pas zaman pisahan, sudah jangan ngomongin manajemen deh, yang penting anak kenyang dulu aja gitu ya. Ketika waktu itu ya Kak, kita temanya sudah tema survival kalau pada saat itu. Iya. Ya, terima kasih teman-teman semua, dan untuk kebersamaannya kita foto bersama dulu. Silakan yang mau diabadikan dibuka kameranya. Tapi sambil nunggu buka kamera, kayak di tengah kita ada Mbak Lala nih. Benar ada Mbak Lala. Gimana Mbak menyimak tadi? Menyimak dong Kak Andi, luar biasa. Terima kasih Kak Miki, teman-teman semua yang sudah berbagi cerita. Emang ada yang mau ditanggapi, mungkin jadi flashback ketika masa-masa masih gendong-gendong kayak Kaneli. Saya berbahagia banget di sini ada Kak Miki yang masih punya usia dini, Kaneli yang masih nambah lagi ya Kaneli. Kak Gema janjian juga tuh kayaknya nih. Kak Gema yang terus. Iya, karena memang usia dini ini sudah jauh kalau buat keluarga kami ya teman-teman gitu. Tapi yang kami rasakan memang ketika pondasinya lumayan terbangun, itu emang jadi enak banget di usia sekolah dan apalagi ketika masuk usia remaja gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang memulai homeschooling sejak usia dini, betul-betul selamat gitu ya, karena teman-teman dapat ruang berproses yang panjang, menyenangkan, dan itu buahnya enak banget ketika anak-anak sudah besar gitu. Gitu ya, jadi teman-teman bersyukur sekali ada yang sudah memberikan panduan-panduannya di Rumah Inspirasi, ilmu-ilmunya diambilkan dari pengalaman baik secara pribadi maupun diambil dari keseharian teman-teman para praktisi homeschooling lainnya, plus ada komunitasnya ini. Jadi Anda tidak merasa sendirian kalau lagi seru gitu ya, kalau lagi harus beres-beres saat rumahnya bocor dan sebagainya, sementara anaknya lagi gelimpangan apa segala macam. Itulah keseruannya kalau kita bisa berbagi bersama di sini. Oke, kita foto bersama. Siapapun yang terpotret adalah hanya Anda yang terbuka kameranya. Kita hitung mundur 5. Oh, banyak yang kebuka sebentar. Iya, kayak banyak yang kebuka. Wah, curang nih Kak Dina nih ngambil foto keluarga ini. Bagus Kak, sering-sering.
Ayo sini. Iya, Kaneli saya omongannya udah premonopos kalau sama teman-teman. Nah, itu nanti akan tiba waktunya. Ini mati saja. 3, 2, kita foto. 3, 2, 1. Cek dulu semuanya. Oke, terima kasih semuanya sudah membersamai di ruang berbagi homeschooling usia dini di bulan Ramadan ini, dan mewakili Rumah Inspirasi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan kami mohon maaf lahir batin apabila selama ini mungkin ada kekurangan atau ketidaknyamanan buat teman-teman peserta kelas lengkap dan kelas coaching di dalam kami memberikan pelayanan terbaik buat teman-teman semua dalam berproses dan bertumbuh. Semoga bermanfaat, semoga bulan puasanya membahagiakan, menyenangkan, semoga momen-momen mudiknya bisa berharga juga karena ada jurnal perjalanan. Ya, tapi ini kalau anak usia dini jauh sih kan. Ya, yang ngisi orang tuanya aja. Yang ngisi orang tuanya. Betul. Bisa jadi buat lumayan. Gambar-gambar bisa ya Kak Miki? Pas cek itu aja diajarin. Ada yang bisa tinggal dimodifikasi aja, mana-mana yang bisa diambil dan sebagainya. Apalagi kalau anak yang udah usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tuh sudah mulai bisa menanyakan ke keluarganya, kan ada jurnal mengenal keluarga dan sebagainya, ketemu eyang, tanya namanya, ketemu om tante yang udah lama nggak ketemu, tanya namanya, sepupu jauh dan sebagainya. Silakan teman-teman diunduh saja di Rumah Inspirasi, ada jurnal perjalanan untuk menemani proses silaturahmi bersama keluarga, ketemu keluarga di momen bahagia di Lebaran bulan depan ini. Semoga bermanfaat. Dan mengenai jadwal bulan depan, standby aja teman-teman ya di webnya Rumah Inspirasi. Besok harusnya sudah akan mulai launching, ada beberapa kegiatan yang menarik buat teman-teman, dan apa kegiatannya tunggu aja. Nanti lihat di jadwalnya besok, biasanya sudah launching. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Naik kuda menggunakan pelana. Kunang-kunang melayang bermandikan cahaya. Masa usia dini memang terlihat sederhana, namun di sanalah terbangun fondasi untuk sepanjang usia. Sampai kita ketemu lagi di pertemuan bersama Ruang Berbagi yang selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Saya Andito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Makasih Kak Miki. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat.